keputusanku mengikut Yesus, keputusanku mengikut Yesus, keputusanku ku tak ingkar, ku tak ingkar. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita kembali belajar kebenaran firman Tuhan di dalam sekolah minggu Gereja Baptis Efrata kelas remaja sampai dengan senior. Kita sudah masuk di buku yang baru, di triwulan yang ketiga, dan pada pelajaran yang pertama ini kita akan belajar dari satu tokoh yang luar biasa, yaitu Rut. Bagaimana kesetiaan dan imannya kepada Tuhan membawa dia menjadi salah satu orang yang tercatat di dalam silsilah kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Pelajaran pertama ini diambil judul yaitu Mengikut Tuhan Keputusanku, dari kitab Rut pasal 1 ayat 1 sampai yang ke-22. Sebelum kita akan membaca firman Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini kami boleh kembali belajar kebenaran firman Tuhan melalui sekolah minggu. Kami mengucap syukur karena kami sudah masuk di dalam buku baru di pelajaran pertama. Biarlah kami terus setia untuk belajar kebenaran firman Tuhan melalui sekolah minggu yang membawa kami terus bertumbuh di dalam Engkau menjadi orang-orang yang semakin dewasa dan berbuah bagi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Kami serahkan pembelajaran kami di pagi hari ini ke tangan kuasa-Mu, biarlah Tuhan akan memimpin dan menolong, mengajar kami, menguatkan kami, menegur kami melalui firman Tuhan yang kami pelajari pada pagi hari ini. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke tangan kuasa-Mu, Tuhan sendiri yang terus akan memimpin dan memberkati di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kitab Rut. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda, beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki, ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Ruth. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan
kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku. Mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku. Pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku." menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri. Tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, "Telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu." tetapi kata Rut, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau, dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku, dan Allahmu lah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada mau." ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Betlehem. Ketika mereka masuk ke Betlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka. Dan perempuan-perempuan berkata, "Naomi kah itu?" tetapi ia berkata kepada mereka, "Janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara. Sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku." Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut, perempuan Moab itu, menantunya, yang turut pulang dari daerah Moab. Dan sampailah mereka ke Betlehem pada permulaan musim menuai jelai. Selama kita hidup di dunia, kita diperhadapkan kepada pilihan-pilihan dalam hidup kita. Contohnya, ketika kita memulai hari kita harus memilih apakah kita langsung
bangun atau kita mau berbaring sejenak. Ketika kita memutuskan untuk langsung bangun, kembali kita harus memilih. Apakah kita akan menuju ke kamar mandi, membersihkan diri kita, atau menuju ke dapur. Mungkin mempersiapkan makanan untuk seluruh keluarga, atau mungkin makan terlebih dahulu sebelum menuju ke kamar mandi. Dan setelah itu masih banyak pilihan yang harus kita putuskan, mana yang harus kita jalani sepanjang hari itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam pelajaran ini kita akan bersama-sama melihat bagaimana Ruth yang mengambil suatu keputusan yang besar dalam hidupnya, keputusan yang terbaik yang pernah dia buat, yang sangat mengubah kehidupannya. Dia memutuskan untuk meninggalkan Allahnya dan negerinya, mengikut mertuanya Naomi, dan menjadi orang yang percaya kepada Allah Israel. Dan sungguh luar biasa, keputusan yang diambil dalam hidupnya itu mengubah hidupnya secara luar biasa. Bahkan seperti yang saya katakan di awal tadi, dia menjadi salah satu orang yang tercatat di dalam sejarah Alkitab sebagai orang yang dipakai Allah menjadi nenek moyang Sang Mesias. Dia tercatat di dalam silsilah kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Pada ayat 1 sampai yang kelima tadi, di situ dijelaskan bahwa Ruth adalah seorang wanita Moab yang diambil istri oleh seorang bangsa Israel, yaitu suku Yehuda, yang bernama Kilion. Kilion adalah anak kedua dari pasangan Naomi dan juga Elimelek. Mereka adalah orang-orang dari Efrata, dari Bethlehem, suku Yehuda, yang merantau ke tanah Moab oleh karena pada saat itu di Israel sedang terjadi kelaparan. Jadi mereka berpikir untuk bertahan hidup dengan berpindah ke negeri Moab. Di negeri Moab, anak-anak Naomi, Malion dan Kilion mengambil orang-orang Moab sebagai istrinya. Padahal di dalam kitab Ulangan pasal 23 ayat 3 di situ jelas dikatakan bahwa orang Israel tidak boleh mengambil istri seorang Moab. Tetapi anak-anak Naomi, Elimelek, mengambil orang-orang Moab sebagai istrinya. Luar biasanya, istri-istri mereka adalah istri-istri yang taat, istri-istri yang mau mengikut apa yang menjadi kepercayaan suaminya, apa yang menjadi kepercayaan mertuanya. Dan dalam perjalanan waktu yang ada, akhirnya Elimelek meninggal. Demikian pula dengan kedua anak lelakinya, Malion dan Kilion. Tinggallah janda Naomi beserta kedua menantunya, yaitu Orpa dan Ruth. Pada ayat yang ke-6 sampai 18 di situ dijelaskan akhirnya Naomi memutuskan untuk kembali ke negerinya, ke kotanya Efrata di Bethlehem. Oleh karena dia mendengar bahwa Allah sudah mendengarkan keluh kesah bangsa Israel dan akhirnya melepaskan bangsa Israel dari kelaparan itu. Sehingga Naomi memutuskan untuk kembali ke negerinya. Dan dia meminta atau menyuruh kedua menantunya untuk kembali ke bangsa mereka, kepada ibunya, supaya mereka bisa menikah lagi. Karena ketika mereka tetap mengikuti Naomi, maka mereka tidak akan bisa menikah untuk selama-lamanya. Naomi yang sudah tua tidak akan mungkin melahirkan seorang anak laki-laki kembali yang akan menikahi mereka. Bahkan jika itu mungkin, tidak akan mungkin mereka akan menunggu anak itu menjadi besar dan akhirnya menikah dengan mereka. Oleh karena itu, Naomi memutuskan untuk menyuruh kedua menantunya kembali kepada bangsa mereka, kembali kepada orang tua mereka. Karena Naomi tidak ingin menantunya mengikuti
dirinya dan akhirnya hidup dalam kesusahan. Tetapi ketika mereka kembali kepada bangsa mereka dan orang tua mereka, mereka bisa memulai hidup yang baru yang membawa kebahagiaan bagi kedua menantunya. Orpa dengan berat hati akhirnya meninggalkan Naomi dengan tangisan, ya, karena dia begitu mengasihi mertuanya. Dan luar biasanya Ruth tetap berpaut kepada Naomi. Dia tidak mau meninggalkan Naomi. Bahkan dia mengatakan bahwa bangsa Naomi adalah bangsanya. Allah Naomi adalah Allahnya. Saya akan membacakan di ayat yang ke-16. Tetapi kata Ruth, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmu lah Allahku. Ayat 17, di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Begitu luar biasa kasih Ruth kepada Naomi. Dia begitu setia kepada mertuanya. Ya. Dia bahkan mengatakan bahwa yang memisahkan antara dia, Ruth, dengan Naomi mertuanya adalah maut. Dia ingin menyertai Naomi kemanapun Naomi pergi. Kesetiaannya luar biasa. Keputusan yang besar dia ambil. Kalau Naomi mungkin sesuatu hal yang penuh sukacita, ya, karena ketika dia kembali ke negerinya, dia sudah akrab dengan negeri itu, karena itu adalah negerinya, tanah kelahirannya. Ya. Tetapi berbeda dengan Ruth. Ruth adalah seorang bangsa Moab. Dia harus meninggalkan bangsanya, meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan ayah ibunya, bahkan meninggalkan Allah yang dulu dia sembah untuk mengikut kepada Naomi. Dia harus datang ke negeri yang baru, yang asing, tetapi dia tidak mengkhawatirkan itu semua. Dia tidak takut akan itu semuanya. Oleh karena kasihnya yang begitu besar, kesetiaannya yang begitu besar kepada Naomi mertuanya. Dan dia yakin bahwa Tuhan Allah Israel akan senantiasa menyertai dan melindungi mereka. Jadi ada satu hal besar yang bisa kita lihat, bahwa kesaksian kehidupan keluarga Naomi begitu melekat di dalam hati Ruth. Ya. Dia tahu, dia melihat bagaimana mertuanya dan suaminya menyembah Allah Israel dengan sungguh-sungguh. Dan bagaimana mereka taat kepada Allah yang mereka sembah. Dan itu membawa kesaksian di dalam kehidupan Ruth yang akhirnya mendorong Ruth, menguatkan Ruth untuk mengambil keputusan mengikut Allah Israel, Allah Naomi. Nah, Bapak Ibu Saudara, sungguh luar biasa keputusan besar yang diambil oleh Ruth. Tetapi keputusan besar ini akan sangat merubah kehidupannya. Hidupnya tidak lagi kesusahan, tetapi pada akhirnya dia akan bahkan menjadi berkat bagi banyak bangsa. Oleh karena dia masuk di dalam salah satu orang yang menjadi cikal bakal atau nenek moyang kelahiran Sang Mesias. Nah, pada ayat yang ke-19 sampai 22, di situ dijelaskan betapa Ruth sangat setia kepada Naomi. Dia mengikut Naomi sampai ke kampung halaman Naomi. Bertemu dengan tetangga-tetangga Naomi, dengan kerabat Naomi. Ruth tidak merasa, istilahnya apa ya, terasingkan atau tidak merasa sendiri, tetapi dia dengan kesetiaannya membuat dia menjadi orang yang menikmati keberadaannya di tempat yang baru. Saat pada pasal-pasal selanjutnya, saat mertuanya yang sudah tua itu membutuhkan makanan, dia yang bergerak untuk mencari makanan itu. Dia tidak membiarkan mertuanya untuk bekerja, tetapi dia yang masih muda
dia yang bergerak untuk bekerja mencari makanan dengan memungut jelai di ladang saudara-saudara Naomi. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari pelajaran hari ini bahwa kehidupan kita diperhadapkan kepada banyak pilihan. Salah satu pilihan besar yang harus kita lakukan, apakah kita mau mengikut Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, ataukah kita tetap mengikut kepada kemauan kita sendiri, kehendak kita sendiri. Ketika kita memutuskan untuk mengikut kepada Tuhan Yesus, maka banyak hal yang harus kita jalani. Bukan sesuatu hal yang mudah, bukan sesuatu hal yang gampang ketika kita menjalani hidup kita bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi percaya dan yakinlah, ketika kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, segala sesuatu yang tidak mudah, segala sesuatu yang susah itu, yang sulit itu, akan bisa kita lalui bersama Dia. Dia yang akan memberikan kekuatan, Dia yang akan memberikan pertolongan untuk kita melalui semua hal yang harus kita hadapi di dalam kehidupan kita. Bagian kita adalah mempercayakan hidup kita secara penuh kepada Dia dan terus setia dan taat kepadanya. Seperti apa yang dilakukan oleh Ruth kepada Naomi. Maka jalan di hadapan kita akan diarahkan oleh Tuhan kepada hal-hal yang luar biasa yang bahkan tidak kita pikirkan. Tetapi ketika kita memutuskan untuk tetap mengikut kepada kehendak kita sendiri, kepada keinginan kita sendiri, kepada apa yang menjadi mimpi kita bukan bersama Tuhan, maka jalan yang kelihatannya baik, jalan kelihatannya rata, akan berujung atau berakhir kepada sesuatu hal yang tidak menyenangkan, sesuatu hal yang mungkin mencelakakan hidup kita. Bahkan membawa kita ke dalam kematian kekal. Pilihan ada di dalam kehidupan kita. Keputusan ada di dalam kehidupan kita. Orang lain tidak bisa mempengaruhi kita. Yang bisa mengambil keputusan itu hanyalah diri kita. Mana yang akan kita pilih? Mengikuti kehendak kita sendiri atau mengikut Tuhan secara sepenuhnya? Seluruh hidup kita serahkan kepadanya. Seperti pembelajaran kita di triwulan yang kedua, kita tahu bahwa ketika mengikut Kristus, banyak hal yang harus kita hadapi. Ada ujian, ada cobaan, ada kesesakan, ada penderitaan. Tetapi ketika kita sungguh-sungguh mengikut Dia, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan akan memampukan kita, menolong kita melalui semuanya itu. Semua kesukaran, kesulitan, tantangan, cobaan, ujian, kita bisa selesaikan semuanya itu ketika kita ada bersama-sama dengan Tuhan. Dan Tuhan akan selalu memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat pada akhir hidup Ruth, bagaimana Ruth akhirnya diperistri oleh Boaz, seorang Yehuda, ya, bangsa Yehuda, ya, masih saudara dengan Naomi, yang merupakan bukan orang yang biasa tetapi orang yang kaya, ya. Akhir hidup Ruth luar biasa. Akhirnya dia bisa mengangkat derajatnya, mengangkat kehidupan ekonominya. Dan tidak hanya itu, dia juga menjadi berkat bagi Naomi. Dan dia pun dikaruniai oleh Tuhan seorang anak dari Boaz, ya. Luar biasa, berakhir dengan bahagia, berakhir oleh sesuatu yang indah. Oleh karena dia setia, dia mengambil keputusan yang benar dengan menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan Allah Israel, Tuhan Allah yang benar. Sekarang kita, apa yang akan kita lakukan? Banyak hal yang harus kita putuskan di dalam kehidupan kita. Ketika di hari Minggu
Kita harus memutuskan apakah kita mau ke gereja terlebih dahulu atau kita mengambil pekerjaan yang datang kepada kita di hari Minggu. Ketika kita diperhadapkan kepada keputusan untuk kita di dalam pekerjaan kita atau studi kita melakukan kecurangan atau kita tetap melakukan pekerjaan atau studi kita dengan jujur, taat kepada Tuhan. Banyak pilihan-pilihan yang harus kita ambil. Jangan sampai pilihan yang kita ambil tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Keputusan yang salah bukan keputusan yang benar yang membawa kita kepada kehancuran. Tapi ketika kita berdoa kepada Tuhan dan meminta pertolongan Tuhan untuk kita mengambil keputusan, maka Tuhan akan mengarahkan kita untuk mengambil keputusan yang benar, yang akan mengarahkan kita kepada kehidupan yang lebih baik, kepada kehidupan yang penuh berkat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita menjadi Rut saat ini, yang setia, yang taat, yang tidak pernah menyerah oleh keadaan ini, tetap mengikut kepada Tuhan Yesus Kristus. Berpaut hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Apapun keadaannya, meskipun kita harus dibawa ke dalam lembah yang kelam, kita dibawa ke suatu negeri yang asing seperti yang dialami Rut, tetapi kita tetap setia dan mau mengikutnya. Karena kita tahu ketika kita setia dan mengikut Kristus, taat kepadanya, segala sesuatu yang kita lakukan tidak akan pernah sia-sia. Ada upah, ada hadiah, atau ada berkat yang telah Tuhan sediakan bagi setiap kita yang taat dan setia kepadanya. Itu pembelajaran kita hari ini. Biarlah firman Tuhan yang kita renungkan dan kita pelajari hari ini menolong kita untuk mengambil keputusan yang benar di dalam setiap kehidupan kita ketika kita harus diperhadapkan kepada pilihan-pilihan. Kita akan mengakhiri sekolah minggu kita dengan berdoa. Bapak, terima kasih untuk hari ini kami boleh belajar dari teladan Rut, bagaimana Rut mengambil keputusan terbesar dalam kehidupannya, keputusan yang benar, yang luar biasa, mengubah kehidupannya secara luar biasa. Dan akhirnya dia boleh menjadi berkat, tidak hanya bagi Naomi, bahkan bagi seluruh bangsa. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya, bimbing dan tolong kami Tuhan, supaya kami terus setia kepada Engkau, di dalam mengikut Engkau, dan Tuhan akan menolong kami, memberikan hikmat kepada kami, untuk kami mengambil keputusan-keputusan yang benar di dalam kehidupan kami, sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan, sehingga kami tidak mengecewakan Engkau, tapi kami boleh menyenangkan dan menyukakan hati Engkau. Dan terlebih lagi, kami boleh terus membuktikan iman dan kesetiaan kami kepada Engkau ketika kami melalui setiap kehidupan kami dengan mengambil keputusan-keputusan yang selantiasa menyertakan Engkau di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ini kami Tuhan, ini hidup kami, Tuhan yang kuasai sepenuhnya. Kami bersyukur untuk pelajaran hari ini, dan kami akhiri sekolah minggu kami pada pagi hari ini. Kami serahkan ke tangan kuasa-Mu, Tuhan yang memimpin dan menolong segala kehidupan kami. Apapun keberadaan kami, Tuhan yang memberkati dan menyertai. Terima kasih Bapak. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, sampai jumpa di sekolah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.